Shalom buat jemaat yang terkasih. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya yakin dan percaya jika Tuhan mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kita, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih Tuhan tiada batasnya buat kita semua. Saya yakin dan percaya buat hari ini kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hari ini. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Kita kembali beribadah
pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kepada Allah aku percaya. Kepada Allah aku percaya. Terambil dari Mazmur 56 ayat 3 sampai dengan 4 dalam Alkitab elektronik atau dalam Alkitab buku. Mazmur 56 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, takut menandakan ada satu power, ada satu kekuatan yang mengancam kita, dan kekuatan itu melebihi daripada kemampuan kita. Nah, saudara, pemazmur mengatakan, tadi dikatakan di dalam Fatsal yang ketiga, dikatakan bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Nah, pemazmur ini adalah Daud, saudara. Daud itu bukan satu atau dua kali mengalami ketakutan, tetapi ia berulang kali, ia sering kali mengalami ancaman, dan yang membuat dia itu takut. Contohnya ancaman dari papanya, papa mertuanya maksud saya, yaitu Saul. 13 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul, oleh karena Saul iri kepada Daud ini. Kemudian saudaraku, ancaman berikutnya ketika Daud lari ke negeri Filistin, dan di situ dia harus berjumpa dengan pegawai-pegawai dari Raja Akis. Dan Daud menjadi amat sangat takut, sehingga akhirnya saudaraku, dikatakan di dalam 1 Samuel 21 ayat 12 sampai dengan 13. Dan dia, yaitu Daud, menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan, berlaku seperti orang sakit gila di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saking takutnya sampai dia menyerupai orang gila. Nah, saudaraku, demikian juga satu ketika Daud juga menghadapi satu ancaman sehingga dia harus lari dari Absalom anaknya, ketika anaknya memberontak terhadap dia harus meninggalkan Yerusalem. Di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada begitu banyak lawan, ada begitu banyak orang yang bangkit menyerang Daud, dan itu membuat dia takut, saudaraku. Itu ancaman-ancaman di dalam hidupnya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Inilah situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud. Daud mengalami berbagai macam ketakutan, dan untuk mengatasi ketakutan itu, dia berkata di dalam Mazmur yang kita baca tadi, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, saudaraku, percaya kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu, saudaraku, yang dilakukan oleh Daud, karena manusia memang tidak bisa dipercaya. Apalagi, saudaraku, kita hidup di akhir zaman ini, manusia-manusia akhir zaman tidak bisa dipercaya, saudaraku. Nah, saudara, seringkali kita percaya kepada seseorang, tetapi ternyata seseorang yang kita percayai itu, saudaraku, pakar makan tanaman. Demikian juga ketika kita percaya kepada sahabat, teman dekat kita, orang dekat kita, ternyata di belakang ia menjadi pengkhianat, menusuk kita dari belakang. Saudaraku, kita percaya kepada seseorang yang membimbing kerohanian kita, tetapi ternyata kita menjadi kecewa karena orang itu justru merusak iman kita, merusak kepercayaan kita, menghancurkan rohani kita. Nah, saudaraku, Daud menaruh percaya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Daud memuji-muji firman-Nya. Kenapa Daud memuji firman-Nya? Karena firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya bisa dipercaya. Firman-Nya itu pasti.
Ada satu lagu, saudara, yang ini sudah umum sekali, mungkin saudara juga sudah hafal lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Nah, saudaraku, ya, janjimu seperti fajar pagi hari. Fajar, matahari pada pagi hari itu tidak pernah terlambat bersinar, dan dia selalu tepat muncul di timur dan tenggelam di barat. Dan itu, saudaraku, sepanjang zaman. Nah, saudaraku, mungkin saat ini kita menghadapi satu problem, menghadapi satu masalah, tetapi kita mau belajar percaya kepada Allah. Yaitu apa? Belajar percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Apa yang diperkatakan itu, saudaraku, selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Seperti pujian tadi mengatakan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tidak pernah terlambat untuk bersinar. Nah, saudara, ketika kita dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita menanti-nantikan sang fajar itu yang akan merekah pada waktunya. Nah, saudara, dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kita menanti-nantikan janji Tuhan yang pasti digenapi. Tetapi, saudara, bukan kita menanti-nantikan begitu saja, tetapi kita menanti-nantikan sambil, saudara, kita membaca firman Allah. Membaca firman Allah menguatkan iman kita. Karena Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika iman kita bertambah, ketika iman kita bertumbuh, saudara, kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita semakin mempercayai Tuhan. Dan saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti akan menggenapi apapun problem, apapun masalah yang kita hadapi, saudaraku. Percaya yang pertama adalah percaya kepada firman-Nya. Ketika kita terus percaya kepada firman-Nya, merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, iman akan muncul dan itu membuat kita melekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, percaya kepada Tuhan itu adalah melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Oleh karena ia mengenal namaku, aku akan membentenginya. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan aku akan memuliakannya. Nah, saudara, keluputan yang daripada Tuhan, saudaraku, seringkali dialami oleh Daud. Dan itu adalah bagian dari janji Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini, saudaraku, menghadapi kejaran-kejaran, problem, masalah. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, melekat pada Tuhan, nah, saudaraku, keluputanlah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Seakan-akan hampir kena, tetapi tiba-tiba luput. Itulah kasih karunia Tuhan, keluputan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kasih karuniamu hari lepas hari tidak pernah Tuhan terlambat atas kami, umat-Mu, anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini pun Tuhan, kami tidak lepas dari kendali-Mu Tuhan. Kami tidak lepas dari pengamatan-Mu. Kami tidak lepas Tuhan dari Tuhan kasih karunia-Mu. Keselamatan daripada-Mu akan tepat waktu Engkau berikan kepada kami. Dan kami mau melekat, kami mau percaya kepada-Mu. Kami mau berpegang kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.